بأسا شديدا الذي هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام المتقين سيد الأنبياء والمرسلين قائد البر المحجلين إلى جنة النعيم وإلى جوار الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu mengaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat wal barakah kepada kita. Setiap saat, setiap detik adalah nikmat dan rahmat Allah tanpa berhenti kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah tersanjung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh makhluk terbaik untuk memudahkan manusia melihat sebagian daripada sifat-sifat Allah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan sifat yang persis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Raufur Rahim, sebagai salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah. Raufur Rahim itu juga dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, sehingga di surah Al-Fatihah sendiri Ar-Rahman dan Ar-Rahim diulang 2 kali, di ayat pertama dan di ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, lalu diulang lagi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rasulullah memang tidak diberikan oleh Allah sifat Rahman secara formalitas, tidak disebutkan. Allah menyebutkan Rasulullah itu di dalam Al-Quran dalam 4 sifat. 4 sifat itu Raufun, Santun, Rahimun, selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Intinya begitu Rahim. Kemudian Aziz. Aziz itu sensitif dan mempunyai empati, mempunyai kepedulian tinggi. Kalau misalnya ada satu penderitaan, maka Rasulullah pertama kali yang mengalaminya. Kalau ada yang nyaman-nyaman, maka umatnya dulu yang dienakan. Itu namanya Aziz. Kemudian ada sifat Rasulullah lagi yang ditempelkan kepada Rasulullah, sifatnya Allah juga, namanya Azim. Di surah Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim. Jadi ada 4 sifat yang dimiliki oleh Allah: Aziz, Rauf, Rahim, dan Azim. Ini sengaja oleh Allah ditempelkan kepada diri Rasulullah SAW
agar manusia dapat menyaksikan salah satu sifat Allah yang ada pada diri Nabi, untuk dapat dilihat dengan mata. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kita belajar tentu dalam rangka untuk memperkuat akidah dan tauhid kita. Nah, hari ini kita akan mengulang tentang kajian kemarin di ayat 5 tentang maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, maksudnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pada pekan yang lalu kita telah memahami bahwa ketika maf'ul didahulukan, objek didahulukan daripada fi'ilnya, ketika objek itu didahulukan daripada pekerjaannya, iyyaka na'budu, aslinya itu na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Susunan asli yang benar itu begitu dalam bahasa Arab. Namun ketika maf'ul didahulukan, maka akan memberikan hikmah, memberikan faedah, ada hasr namanya. Jadi meniadakan yang lain. Iyyaka na'budu itu maknanya adalah hanyalah kepadamu kami mengabdi. Sebenarnya ibadah itu apa sih? Ibadah itu adalah ibarat, satu ibarat, satu redaksi liwaratin, dengan sebuah tujuan litakdimil baik, untuk mengagungkan yang lain. Itu ibadah. Coba lagi, ibadah adalah satu pekerjaan yang ditujukan untuk mengagungkan yang lain. Nah, karena ibadah ini merupakan puncak dari semua pengagungan, maka harus mempunyai sifat-sifat yang layak untuk diberikan sebuah pekerjaan, di mana pekerjaan itu dalam rangka untuk mengagungkan. Tentu tidak akan mempunyai kepantasan apabila yang kita agungkan itu tidak mempunyai sifat yang benar-benar pantas untuk diagungkan. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi ibadah adalah nihayatul ta'zim. Ibadah itu adalah puncak keagungan. Karena itu tidak boleh ada di antara kita sujud kepada yang lain atau rukuk kepada yang lain. Bahkan kalau Rasulullah datang kemudian kita berdiri, itu tidak dibolehkan oleh Rasulullah. Nah, ini Rasulullah seperti itu. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kata-kata iyyaka na'budu, hanya kepada kami mengabdi, ini berarti kita benar-benar membudakkan diri di hadapan Allah. Dan itu bukan hanya raga,
penuh dengan sebuah keyakinan. Kenapa demikian? Memang pantas, karena kita akan mengalami 3 hal. Apa 3 hal itu? 3 hal itu adalah yang pertama, zaman masa lampau. Kalau kita melihat kepada masa lampau, kita ini tidak ada. Lalu diadakan oleh Allah. Begitu banyak ayat yang mengabadikan tentang ini. Masa lampau kita nggak tahu, kita ini modelnya kayak apa nggak tahu. Tidak seperti apa kita dia nggak ada. Sehingga Allah mengatakan di dalam surah Maryam, ini masa lampaunya. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. Dan sungguh aku telah menciptakanmu yang sebelumnya kamu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa dan tidak ada siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tidak ada wujudnya gitu. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia? Jadi hal itu ulama tafsir sepakat artinya itu adalah bukan bertanya, tetapi memberikan sebuah penjelasan. Kan telah datang kepada manusia satu saat di mana kalian termasuk sesuatu yang nggak bisa disebut, yang nggak ada itu nggak bisa disebut. Kalau ada ya pasti bisa disebut. Belum lahir aja bisa disebut kok. Kenapa? Karena ada, walaupun masih di dalam perut ada barangnya. Tapi kan tidak ada yang nggak bisa disebut. Mau sebut kayak apa? Tidak. Nah, ini akan membangunkan sebuah kesadaran kepada diri kita. Kalau kita ingat masa lalu itu kita nggak ada. Lalu diadakan oleh Allah, diwujudkan. Jadilah diri kita. Bahkan Allah juga menegaskan di dalam surah An-Nahl di ayat 78 bahwa kita lahir itu nggak langsung pintar, nggak langsung ngerti duit, nggak langsung ngerti teh kopi kayak gini, nggak langsung ngerti. Nanti apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, di mana kalian tak ngerti apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Syai'an itu sesuatu yang paling kecil. Makanya kalau Allah bilang wallahu ala kulli syai'in, syai'in itu sesuatu yang paling kecil. Bahwa Allah kepada segala sesuatu yang kecil sekalipun itu Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Allah bilang kepada kita la ta'lamuna syai'an, kalian tidak ngerti apa-apa. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Kemudian Allah kasih modal pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Kenapa sih Allah sering mengulang kata-kata ini? Agar kita terbangun kesadaran kita bahwa ada zat yang maha hebat yang telah menciptakan diri kita ini. Kita bukan tercipta dengan sendirinya, tetapi dialah yang telah menciptakannya. Lalu kemudian ini sudah masuk masa sekarang, kita sudah lahir, sudah masuk masa sekarang. Lalu nanti kemudian akan menghadapi zaman yang akan datang. Jadi masa lampau kita belum ada, jadi Allah lah yang tahu segalanya tentang diri kita ini. Kemudian kita lahir, masuk ke fase sekarang. Setelah itu kita akan menghadapi fase yang ketiga, yaitu fase di mana zaman yang akan datang. Sahabat sekalian, zaman yang akan datang itu apa? Zaman yang akan datang itu yang meliputi mulai dari kematian sebagai gerbang kehidupan yang hakiki. Jadi kematian itu bukan selesai persoalan,
justru adalah gerbang kehidupan abadi. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, zaman dahulu, sekarang, antara dulu dengan sekarang yang kita hadapi saat ini, semuanya adalah memerlukan kepada kehendak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia coba-coba memisahkan diri dengan yang menciptakan, menjauhkan diri dengan menciptakan, dengan zat yang telah menciptakannya, mencoba menjauhkan diri itu pasti menderita, pasti sengsara. Kalau mencoba-coba dirinya, apalagi tidak mengaku terhadap keadaan Tuhan, apalagi tidak mengakui terhadap eksistensi ketuhanan, atau apalagi paling Allah tidak suka kalau disandingkan dengan yang lain. Kalau di daerah sana orang-orang ateis dan orang-orang itu menyamarkan Tuhan itu sama setan sama, tak kurang aja. Setan itu, iblis itu siapa sih iblis itu? Kan mereka menyembah iblis. Jadi ada Dajjal, ada iblis. Dajjal dari manusia, iblis dari kalangan demi dari sesuatu yang tak kasat mata, dari alam ghaib. Mereka telah mengadakan sebuah perjanjian untuk menghancurkan umatnya Rasulullah. Bertemu di salah satu lautan kerajaan jin. Dajjal datang ke sana dengan kapal, dan dia menyatakan, wahai iblis, saya pasrahkan kerajaan alam gaib kepadamu. Untuk alam jasad ini, alam kasar, alam fisik ini nanti saya urus. Baik, tanda tangan. Iblis tanda tangan, Dajjal tanda tangan. Dan itu tanda tangan itu ada yang mengabadikan. Hebatnya itu. Kok bisa? Namanya doktor, profesor, ulama dari Mesir, namanya Isadawa. Jadi kerjasamanya iblis sebagai raja alam gaib, ngakunya begitu. Apa dia bilang si iblis kepada si Dajjal? Aku dulu itu karena kalah aja, kalau sedih kita di sama Tuhan. Begitu. Jadi di dalam satu kitab yang sudah diterjemahkan di berbagai bahasa, aslinya bahasa Arab, namanya Dajjal akan muncul dari segitiga bermuda. Itu manuskripnya itu sempat difoto. Saya kira bulan-bulan itu ternyata benar kan? Tanda tangan iblis sebagai raja alam gaib, kemudian Dajjal sebagai raja alam kasar. Benar kan? Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi menyekutukan, menyandingkan, sampai Allah itu membuat surat tersendiri. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Ahad itu satu-satunya, tidak ada duanya yang namanya ahad. Kalau wahid itu satu, tapi kalau ahad itu adalah satu-satu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kemudian ayat yang terakhir Allah tegaskan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya yang setara dengannya. Padahal ayat yang pertama dan ayat yang terakhir itu mirip saja. Cuma Allah ingin menegaskan bahwa tidak ada satupun yang setara dengannya. Allah paling tidak suka. Bahkan ada hadis tersendiri bahwa dosa musyrik termasuk dosa besar yang tidak bisa diampuni kalau tidak bertaubat. Itu maksudnya. Kalau hanya istighfar tidak bisa. Dia harus bersyahadat kembali. Harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Toh diulang kembali karena dia murtad. Namanya orang musyrik, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu biasanya adalah orang yang berkolaborasi dengan setan, tuyul, demi, kemudian genderuwo dan lain sebagainya deh. Bentuk yang buruk-buruk itu semuanya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, Allah memang mempunyai kepantasan untuk hanya kepadanya satu-satunya kita mengerti. Jadi kita sama sekali ini tidak salah, benar secara mutlak dan secara akal, secara rasul, benar banget. Bahwa satu-satunya yang berhak disembah, kita sujud kepadanya, itu hanya Allah. Gak ada yang lain, gak bisa. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, manusia saat ini memerlukan kepada Allah itu wajib. Kita merasa perlu kepada Allah itu hukumnya fardu ain. Nah, kalau manusia coba-coba menghindarkan diri dari Allah, menjauhkan diri, baik secara radikal tidak mau mengaku terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa taala, atau karena malas